sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi a'tana ma akmalahu min dinil Islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmatil mab'uthi bil kitabi wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna hasanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin segenap jamaah al-halaqatul mukarrajah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian dan zikir. Mari sama-sama kita baca sedikit dari pembahasan kitab Mau'izatul Mukminin tentang adab makan bersama dalam satu perjamuan. Adab yang pertama kemarin, hendaklah kita sebagai sohibul bait, sebagai tuan rumah, jangan memaksakan. Jangan memaksakan ingin memberikan hidangan-hidangan kepada tamu kita. Betul, ikramut dhaif itu memang dianjurkan, memuliakan tamu itu memang sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi tidak boleh juga kita memaksakan. Ini adab yang pertama kemarin. Nah, berikut adab yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al-adabu tsani wa huwa liz-zairi alla yaqtariha wa la yatahakkama bi syai'in bi ainihi. Farubbama yushiqqu 'alal mazuri atau yashuqqu 'alal mazuri ihdaruhu. Adab yang kedua, hendaklah ini adab untuk orang yang berkunjung, untuk tamu. Kita kalau bertamu hendaklah alla yaqtariha wa la yatahakkama. Hendaklah tidak minta dan tidak mengatur bisyai'in bi'ainihi, sesuatu dengan bentuk syai' tersebut. Farubbama yashuqqu 'alal mazuri ihdaruhu. Maka terkadang menjadi sulit atas orang yang dikunjungi atau tuan rumah ihdaruhu, menghadirkannya. Kalau kita bertamu ke rumah sahabat kita atau ke rumah teman atau ke rumah saudara, maka kita jangan ngatur-ngatur dan jangan minta disajikan, jangan minta dihidangkan apa yang kita inginkan, jangan. Jadi bagaimana tuan rumah aja, tamu pagi-pagi minta sekutang lagi. Gimana pagi-pagi minta sate, belum buka tuh. Nah, ini namanya nyusahin, sulit untuk tuan rumah menghadirkan ini. Maka jangan kita permudah tuan rumah dengan membiarkan hidangan yang ingin disajikan kepada kita. Jangan kita mengatur-atur atau jangan kita mengusulkan pengen makan ini nih. Fa in khayyarahu akhuhu baina ta'amaini falyakhtar aisarahuma alaihi. Kalau saudaranya yang dikunjungi ini, tuan rumah ini kemudian meminta untuk memilih di antara dua makanan, falyahtar aisarahuma alaih, maka milihlah yang paling mudah untuk tuan rumah. Kalau ditawarin mau nasi uduk pagi-pagi, namanya mau nasi uduk apa mau soto Bogor, Bang? Kira-kira kalau pagi banyakan mana tuh? Nasi uduk aja udah. Cari yang paling mudah buat tuan rumah. Cari yang paling
mudah untuk dihadirkan oleh tuan rumah. Jangan kita memilih yang sulit. Karena hadirin Rasulullah ketika disuruh memilih hidangan itu pasti memilih yang paling mudah dan paling gampang untuk tuan rumahnya, nggak mau memberatkan. Kita juga demikian. Kita juga kalau bertamu ke rumah orang, kira-kira itu sulit untuk menghadirkan makanan yang kita pengen, jangan pilih atau jangan minta yang kita pengen, tapi mintalah yang mudah untuk tuan rumah. Fa in alima annahu yasurru bitiraihi wa yatayassaru alaihi dzalika fala yukrahu lahu al-iktirahu. Tapi kalau kita yang bertamu nih, alima maksudnya orang yang bertamu, zair. Kalau yang bertamu itu tahu bahwasannya itu akan senang, tuan rumah akan senang dengan permintaannya. Wa yatayassaru alaihi dzalika, dan itu mudah untuk tuan rumah, fala yukrahu lahul iktirahu, maka tidak makruh baginya, bagi tamu untuk meminta. Kecuali kalau kita yakin ini kalau saya minta pasti dia senang. Ini pernah kejadian Imam Syafi'i datang waktu itu ke Irak, ke Baghdad, ke rumah seorang muridnya, Az-Za'farani namanya. Nah di situ muridnya nawarin, mau makan apa guru? Dan kalau kita yakin bahwa tuan rumah ini senang kalau kita minta, maka boleh, nggak apa-apa, nggak makruh, tidak ada kemakruhan, la yukrahul. Kalau kita yakin bahwa tuan rumah itu senang dengan permintaan kita, maka diperbolehkan. Tapi kalau kita tidak yakin, udah gitu namunya berkali-kali lagi, aku bosen-bosen gitu, maka carilah yang mudah. Qala ba'duhum al-aklu ala thalathati anwa'in. Sebagian ulama berkata makan itu ada 3 macam. Yang pertama ma'al fuqara'i bil ithar, makan bersama orang-orang fakir dengan ithar atau dengan memenangkan orang-orang fakir. Wa ma'al ikhwani bil inbisat, dan bersama saudara-saudara atau kawan-kawan bil inbisat, ini dengan inbisat atau dengan kelonggaran. Wa ma'abnaid dunya bil adab, dan makan bersama anak-anak dunia, maksudnya orang-orang kaya. Anak dunia itu bil adabi, dengan adab. Ada tiga kondisi di sini hadirin. Kondisi yang pertama, kalau kita makan sama-sama orang fakir, kita makan sama-sama orang miskin misalnya, maka kita harus menangkan orang miskin itu dibanding kita. Kita bertamu dan kita tahu bahwa ini kebanyakan orang-orang di sini orang-orang miskin semua, hormatin kita. Ya udah kita makannya biasa-biasa aja, udah ente dulu dah, saya antar-antaran. Ini kalau makannya bersama orang fakir, dan kita tahu bahwa itu yang hadir di situ kebanyakan orang-orang fakir, maka menangkan dulu orang-orang fakir, menangkan dulu orang-orang miskin. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, makan sama teman-teman kayak kita semua di sini. Kita semua makan sama-sama, emang yang nggak ada yang orang miskin kan di sini ya, kaya semua. Amin nggak Pak? Di sini semuanya orang yang mampu dan juga sahabat, ya bukan siapa-siapa gitu, emang turu-turu kita. Maka makannya bil inbisat. Inbisat yang dimaksud itu makan nggak usah pakai malu-malu, makan aja, nambah aja, namanya sama kawan, namanya sama saudara, maka makan nggak perlu dengan malu-malu. Udah tinggalin malu-malu atau pakai atau kiku, nggak ada. Kalau sama temen makan aja. Justru itu bisa membangkitkan gairah teman kita, supaya teman kita ikut makan. Malah itu dianjurkan yang seperti itu. Kalau makan sama-sama dengan teman, sama-sama dengan saudara, sama-sama jamaah kita juga lagi maulid, lagi acara syukuran, selamatan, makannya itu built-in bisa, jangan pakai malu-malu. Nah, yang ketiga kondisinya, kalau kita makan diundang, dan di situ kita tahu yang undang dan juga yang hadir ini orang-orang kaya semua. Kita diundang sarungan lagi, sorban belum dilepas, yang namanya habis khotib Jumat, Ustaz Amin ya, diundang makan. Tapi kita tahu itu pejabat, kita tahu itu orang kaya. Nah, justru dalam kondisi yang ketiga ini, makan kita bil adab. Artinya bil adab dengan wibawa dan dengan kehormatan. Jangan nunjukin rakus di rumah pejabat, nunjukin wah ini kagak pernah ada nih makan kayak begini nih, katanya dalam hati dihabisin semua. Jangan. Justru kalau
bersama orang-orang kaya, bersama abnai dunia di sini orang kaya, ya pejabat, pokoknya mereka yang punya harta banyak, kita justru makannya menunjukkan adab kita. Makannya biasa-biasa aja dan nggak menunjukkan kalau kita itu doyan, kalau kita itu dokong, nggak, biasa-biasa aja. Ini untuk menjaga marwah kita, untuk menjaga kehormatan kita. Jangan sampai orang kaya itu kemudian menganggap kita itu serakah. Jangan sampai orang kaya itu menganggap kita bisa dikuasai oleh pemberian-pemberian dia. Harus dijaga ini. Ini 3 kondisi yang berbeda. Oleh karenanya, adab untuk kita yang bertamu, untuk kita yang mengunjungi saudara kita atau mengunjungi satu perjamuan, ini harus diperhatikan. Bersama siapa kita di situ? Apakah bersama orang-orang miskin, orang-orang fakir? Biarin dia duluan aja. Apakah bersama teman atau saudara kita sendiri? Maka makan bareng gak usah pakai malu-malu. Apakah bersama orang kaya yang undang kita? Kalau bersama orang kaya, bersama penguasa misalnya, maka tunjukkan adab kita, tunjukkan kalau kita ini orang terhormat. Jangan jatuhkan harga diri kita cuma gara-gara makan durian montong misalnya. Gitu amat bang, kayak Romani kagak pernah ketemu durian. Jangan. Ini dijaga adab dan juga dijaga wibawa dan marwah kita.